Aku tidak pernah menyangka bahwa setiap paket yang datang ke sibuk mengantar paket ke rumah-rumah sekitar. Namun entah kenapa, tiap kali sampai di rumahku, dia selalu meluangkan waktu sedikit lebih lama. Awalnya, aku hanya menganggapnya kurir biasa. Namun, semakin sering dia datang, semakin aku sadar bahwa kehadirannya selalu membawa kehangatan yang aneh. Ada saja celotehan kecilnya yang membuatku tersenyum. Wah, Mbak Rati belanja lagi, ya? Jangan-jangan tiap hari nungguin saya, nih? Katanya suatu hari sambil menyodorkan paket. Aku hanya tertawa kecil. Kalau kamu yang nganterin sih, bisa jadi, jawabku iseng. Wajahnya sedikit memerah, dan aku tak bisa menyangkal bahwa reaksi itu membuatku senang. Hari demi hari, interaksi kami semakin akrab. Kadang, dia menawariku untuk membantu membuka paket besar. Kadang, dia menanyakan kabar Dinda. Bahkan, suatu hari, saat aku terlihat lelah, dia dengan spontan membawakan segelas es teh yang katanya dibelinya di warung dekat kompleks. Sampai suatu sore, hujan turun dengan derasnya. Aku melihat Bayu berteduh di depan pagar rumahku, menggigil dalam jaket tipisnya yang sudah basah. Tanpa pikir panjang, aku menyuruhnya masuk. Kamu bisa sakit kalau begini, kataku sambil menyerahkan handuk. Dia tersenyum malu, tapi menerima bantuanku. Setelah sedikit mengeringkan tubuhnya, dia duduk di ruang tamu, menyesap teh hangat yang kubuatkan. Hening sejenak sebelum akhirnya dia berkata, "Mbak Rati, saya sebenarnya sudah lama mau bilang sesuatu." Aku menatapnya, menunggu. Setiap kali nganter paket ke sini, saya merasa betah. Bukan cuma karena pekerjaannya, tapi karena Mbak. Saya suka cara Mbak tersenyum, cara Mbak menyapa saya. Dan, saya ingin lebih dari sekadar kurir yang mampir sebentar. Jantungku berdegup lebih cepat dari biasanya. Aku, yang selama ini berpikir bahwa hati ini sudah tertutup untuk cinta, kini merasakan sesuatu yang berbeda. Ada kehangatan dalam kata-katanya, ada ketulusan yang membuatku ingin mempercayainya. Aku tersenyum. "Bayu, aku juga merasa nyaman setiap kali kamu datang." Dia menatapku penuh harap. Hujan di luar masih deras, tapi di dalam rumah, ada kehangatan yang tak terduga. Mungkin, cinta bisa datang dalam bentuk yang paling sederhana, seperti seorang kurir yang selalu mampir dengan senyum tulusnya. Bayu menatapku dengan sorot mata yang sulit kuartikan, antara gugup dan penuh harapan. Aku menggenggam cangkir teh yang mulai mendingin di tanganku, berusaha menenangkan debaran di dada. "Aku juga merasa nyaman setiap kali kamu datang," ucapku lagi, kali ini lebih pelan, hampir seperti bisikan. Bayu tersenyum kecil, lalu menundukkan kepala, seolah sedang menyusun kata-kata yang tepat. Hujan di luar masih deras, menciptakan irama yang menenangkan di atap rumah. "Kamu nggak keberatan, kan? Maksudnya aku tahu aku ini cuma kurir paket. Hidupku juga nggak wah, Mbak Ratih. Tapi aku tulus," katanya dengan suara lirih. Aku tersenyum mendengar itu. "Kamu pikir aku peduli soal pekerjaan? Aku justru suka orang yang jujur dan tulus," jawabku sambil menatap matanya. Bayu menghela napas lega, lalu tersenyum lebih lebar. "Mbak Ratih, kalau suatu hari saya nggak nganter paket ke sini, kira-kira Mbak bakal nyariin saya nggak?" Tanyanya dengan nada bercanda, tapi aku bisa menangkap ketulusan di baliknya. Aku berpikir sejenak, lalu tersenyum nakal. "Tergantung. Kalau nggak ada yang bawain teh es lagi, mungkin aku bakal panik," godaku. Bayu tertawa pelan, tapi aku bisa melihat ekspresi lega di wajahnya. Hujan mulai mereda, menyisakan gerimis tipis yang jatuh perlahan di jalanan depan rumah. Tiba-tiba, suara kecil dari dalam kamar terdengar. "Mama? Siapa itu?" Aku menoleh.
Dinda berdiri di ambang pintu kamar, matanya mengantuk dan rambutnya berantakan. Ia mengucek matanya sebelum menatap Bayu dengan penuh rasa ingin tahu. Bayu langsung duduk lebih tegak dan tersenyum ramah. "Halo, Dinda." "Om Bayu," sapanya. Dinda memiringkan kepalanya, seolah sedang menilai orang asing yang duduk di ruang tamu kami. "Om kurir paket?" tanyanya polos. Aku tersenyum dan mengangguk. "Iya, Om Bayu yang sering antar paket buat Mama." Dinda berjalan mendekat, lalu duduk di sampingku. "Mama suka banget belanja online. Berarti Om Bayu sering kesini, ya?" Bayu tertawa kecil. "Iya, cukup sering. Tapi, kalau nggak ada paket, Om boleh mampir juga nggak?" tanyanya sambil melirik ke arahku. Aku tersenyum kecil. "Tergantung. Kalau mampirnya bawa makanan enak, mungkin boleh," jawabku setengah bercanda. Dinda tertawa kecil. "Kalau bawa es krim buat aku, pasti boleh," serunya ceria. Aku dan Bayu saling bertukar pandang, lalu tertawa bersama. Hujan di luar sudah benar-benar reda, tapi di dalam rumahku, kehangatan yang baru saja muncul sepertinya belum akan pergi. Bayu tersenyum sambil mengusap tengkuknya, seolah sedang berpikir. "Wah, kalau es krim jadi syarat buat mampir, Om harus siap-siap bangkrut nih," katanya bercanda. Dinda tertawa kecil lalu menatapku. Om Bayu boleh sering main ke sini, nggak?" Aku menoleh ke arah Bayu, mendapati pria itu menatapku penuh harap. Aku menghela napas pelan, lalu tersenyum. "Ya, selama Om Bayu nggak keberatan diajak ngobrol sama anak kecil cerewet, boleh-boleh aja." Bayu mengangkat bahu. "Kalau ngobrol sama Dinda aja boleh, ngobrol lebih lama sama mamanya boleh juga, kan?" katanya dengan nada menggoda. Aku hanya menggelengkan kepala sambil tersenyum, sementara Dinda tertawa puas, entah karena candaan Bayu atau karena dia tahu ada sesuatu yang berbeda antara aku dan pria di depannya. Suasana berubah hangat, sehangat aroma teh yang masih tersisa di udara. Aku tak pernah mengira bahwa di antara paket-paket yang datang, ada satu hal yang lebih berharga yang hadir dalam hidupku. Seorang pria sederhana yang perlahan-lahan mengetuk pintu hatiku. Beberapa hari berlalu sejak malam hujan itu. Aku tak menyangka interaksi kecil dengan Bayu akan terus berlanjut. Ia mulai sering mampir, bukan hanya sekadar mengantar paket, tapi juga membawa hal-hal kecil yang ternyata selalu membuatku tersenyum. Suatu sore, saat aku sedang menata meja makan untuk makan malam bersama Dinda, bel rumah berbunyi. Saat aku membuka pintu, Bayu berdiri di sana, kali ini tanpa seragam kurirnya. Ia mengenakan kaos polos dan jaket abu-abu, di tangannya ada kantong plastik yang tampaknya berisi sesuatu. "Hari ini nggak ada paket, tapi aku tetap mampir," katanya dengan senyum khasnya. Aku menaikkan alis, melirik kantong plastik di tangannya. "Dan kamu bawa apa itu?" tanyaku penasaran. Bayu mengangkat kantong itu sedikit lebih tinggi. "Es krim buat Dinda, dan martabak buat mamanya," katanya. Aku menghela napas dan tertawa kecil. "Kamu nggak perlu repot-repot, Bayu." "Tapi aku mau," jawabnya cepat. Matanya menatapku dengan kesungguhan yang sulit kuelakkan. Sebelum aku sempat membalas, Dinda sudah berlari dari dalam rumah dan berseru, "Om Bayu bawa es krim beneran." Bayu terkekeh, lalu menyerahkan kantong plastik ke Dinda. "Tapi harus makan malam dulu, ya," katanya setengah bercanda. Dinda mengangguk cepat lalu berlari kembali ke dalam rumah, meninggalkan aku dan Bayu di depan pintu. Aku menatap pria itu, masih mencoba memahami apa sebenarnya yang sedang terjadi di antara kami. "Mau masuk?" tanyaku akhirnya. Bayu tersenyum dan mengangguk. "Kalau nggak merepotkan." Aku tertawa kecil. "Kamu sudah mulai sering datang, jadi sepertinya bukan tamu lagi, kan?" Bayu tertawa pelan, lalu melangkah masuk. Dan entah kenapa, aku merasa kehadirannya tak hanya memenuhi ruang tamu ini, tapi juga mulai mengisi ruang di hatiku yang sudah lama kosong. Malam itu, Bayu duduk di meja makan bersama aku dan Dinda. Ini pertama kalinya ada seorang pria, selain mantan suamiku, yang makan malam di rumah ini setelah sekian lama. Aku memperhatikannya dari sudut mata, cara dia menyendok nasi, sesekali melirik ke arah Dinda yang asyik bercerita, dan bagaimana ia sesekali mencuri pandang ke arahku. "Om Bayu kerja jadi kurir dari kapan?" tanya Dinda tiba-tiba sambil mengunyah ayam gorengnya. Bayu tersenyum dan meletakkan sendoknya sebentar. "Udah hampir 5 tahun, Din."
Dinda mengangguk-angguk, lalu menoleh ke arahku. Mama juga udah 5 tahun sendiri, ya? Tanyanya polos. Aku terbatuk pelan, terkejut dengan arah pembicaraan ini. Bayu menatapku, seolah menunggu reaksiku. Iya, jawabku singkat, mencoba bersikap biasa saja. Dinda menatap Bayu dengan mata berbinar. Om Bayu sendiri gimana? Udah punya istri? Aku membeku. Aku tahu Dinda hanya penasaran. Tapi pertanyaan itu seperti petir yang tiba-tiba menyambar. Aku menoleh ke arah Bayu, mencoba membaca ekspresinya. Pria itu menghela napas sebentar, lalu tersenyum kecil. Dulu sempat menikah, Din. Tapi istri Om ninggalin Om 3 tahun lalu. Aku tersentak. Maksudnya, meninggal? Tanyaku hati-hati. Bayu menggeleng. Enggak, dia pergi ninggalin aku. Pilih jalan lain. Suasana mendadak hening. Dinda tampak berpikir, sementara aku masih mencerna kata-katanya. Ada sesuatu di matanya, sebuah luka yang mungkin tak jauh berbeda dengan luka yang pernah kurasakan. Om sedih, dong? Tanya Dinda lagi. Bayu tersenyum tipis. Dulu iya, tapi sekarang Om udah biasa aja. Mungkin Tuhan punya rencana lain buat Om. Dinda mengangguk puas dengan jawabannya, lalu kembali makan tanpa beban. Tapi aku masih terdiam. Kata-kata Bayu menggantung di pikiranku. Rencana lain. Apakah aku bisa menjadi bagian dari rencana itu? Setelah makan malam, Bayu membantu mencuci piring. Aku sempat melarang, tapi dia tetap bersikeras. Biar sekalian nyicil buat nanti kalau diundang makan lagi, katanya bercanda. Aku hanya tertawa kecil sambil mengeringkan piring. Dinda sudah masuk ke kamarnya, meninggalkan aku dan Bayu di dapur. Saat semua sudah selesai, Bayu mengeringkan tangannya dengan handuk kecil, lalu bersandar di meja dapur. Aku berdiri di sampingnya. Tak tahu kenapa suasana terasa begitu tenang tapi juga penuh sesuatu yang tak terucap. Ratih, panggilnya pelan. Aku menoleh. Baru kali ini dia memanggil namaku tanpa embel-embel. Mbak. Apa? Tanyaku lembut. Dia menatapku lama, lalu tersenyum. Aku serius. Loh, aku senang bisa sering kesini. Aku menelan ludah, mencoba mengatur napas. Aku juga senang kamu datang, jawabku jujur. Bayu mengangguk kecil. Aku membiarkan diriku berharap lagi. Keesokan harinya, aku bangun dengan perasaan yang berbeda. Entah karena interaksi semalam dengan Bayu atau karena harapan kecil yang mulai tumbuh di hatiku, aku merasa hari ini lebih cerah dari biasanya. Saat sedang menyiapkan sarapan untuk Dinda, ponselku bergetar di meja dapur. Sebuah pesan masuk. Pagi, Ratih. Hari ini aku agak sibuk, tapi kalau sempat, boleh mampir buat ngobrol. Aku menatap layar sebentar sebelum mengetik balasan. Pagi, Bayu. Kalau sempat mampir, ya, aku pasti ada di rumah. Tak butuh waktu lama, Bayu membalas. Oke, nanti aku kabari, ya. Aku tersenyum kecil. Ada sesuatu yang membuatku menantikan hari ini lebih dari biasanya. Setelah mengantar Dinda ke sekolah, aku kembali ke rumah dan mulai bekerja seperti biasa. Tapi pikiranku sering melayang ke sosok pria yang belakangan ini semakin akrab dalam hidupku. Siang menjelang sore, bel rumah berbunyi. Aku sedikit terkejut karena Bayu tidak mengirim pesan lebih dulu. Ketika aku membuka pintu, ternyata bukan Bayu yang berdiri di sana. Seorang wanita, sekitar awal 30-an, berambut sebahu, dengan wajah yang cukup cantik tapi terlihat lelah. Maaf, ini rumahnya Mbak Ratih, ya? Tanyanya. Aku mengerutkan kening. Iya, benar. Maaf, ini siapa ya?
Wanita itu menarik napas dalam sebelum akhirnya berkata, "Saya Rina, mantan istrinya Bayu." Dunia terasa berhenti sejenak. Aku menatapnya, mencoba mencerna kata-katanya. Mantan istri Bayu? Untuk beberapa detik, aku tak tahu harus berkata apa. Lalu, aku membuka pintu sedikit lebih lebar. "Silakan masuk," kataku dengan suara yang tetap berusaha tenang. Meskipun dalam hati aku mulai bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi? Di dalam rumah, aku menuangkan teh ke dalam cangkir dan meletakkannya di depan Rina. Wanita itu tampak canggung, memainkan ujung lengan bajunya sambil sesekali melirik ke arahku. "Ada yang bisa saya bantu?" tanyaku akhirnya. Rina menarik napas dalam, lalu mengembuskan pelan sebelum akhirnya menatapku. "Saya dengar dari teman kalau Bayu sering ke rumah ini," katanya pelan. Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya menatapnya, menunggu kelanjutannya. Rina mengangguk pelan, seolah mengerti. Saya nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi saya cuma mau bilang, Bayu itu orang baik. Dan kalau dia sering datang ke sini, berarti dia serius sama Mbak. Jantungku berdegup lebih cepat. Maksudnya? Rina tersenyum kecil, tapi ada kesedihan di sana. Saya pernah jadi bagian dari hidup Bayu. Saya tahu gimana dia kalau sudah menaruh hati pada seseorang. Dan saya tahu, saya sudah menyia-nyiakan dia. Aku masih diam, mencoba memahami kemana arah pembicaraan ini. "Apa Mbak suka sama Bayu?" tanya Rina tiba-tiba. Aku terkejut dengan pertanyaan itu. Lidahku keluh, tak tahu harus menjawab apa. "Saya nggak datang ke sini untuk merebut dia kembali, Mbak," lanjutnya. "Saya cuma ingin kantong plastik." Dia tersenyum seperti biasa. Tapi begitu melihat ekspresiku, senyumnya perlahan memudar. "Ratih, kamu nggak apa-apa?" tanyanya. Aku tak langsung menjawab. Aku hanya menggeser tubuhku sedikit, membiarkan Bayu melihat ke dalam rumah. Matanya langsung tertuju pada sosok Rina yang masih duduk di ruang tamu. Seketika, ekspresinya berubah, campuran antara keterkejutan dan ketegangan. "Rina?" Suaranya sedikit bergetar. Perlahan, Rina berdiri dan menatap Bayu. "Hai, Bayu." Aku melihat rahang Bayu mengeras. Dia menarik napas dalam dan menatapku, seolah meminta penjelasan. "Dia datang sendiri," kataku pelan. "Katanya ada yang ingin dia bicarakan." Bayu masih diam. Aku bisa melihat jemarinya mengepal di sisi tubuhnya. Lalu, dia melangkah masuk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku menutup pintu, sementara Rina dan Bayu berdiri berhadapan di tengah ruang tamu. Suasana terasa begitu tegang hingga aku hampir bisa mendengar detak jantungku sendiri. Rina yang pertama kali berbicara. "Aku nggak datang buat ganggu kamu, Bayu." Bayu tertawa kecil, tapi terdengar getir. "Oh ya? Terus kenapa kamu di sini?" Rina menunduk sebentar, sebelum akhirnya menatap Bayu dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. "Aku cuma ingin bilang, aku minta maaf." Aku mengamati ekspresi Bayu. Matanya berkedip beberapa kali, seperti tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Setelah 3 tahun, kamu baru kepikiran buat minta maaf?" Suaranya terdengar lebih pelan, tapi aku bisa merasakan kemarahan yang coba ditahannya. Rina menggigit bibir bawahnya. "Aku butuh waktu untuk menyadari semuanya. Bayu, aku tahu aku salah. Aku nyakitin kamu. Aku nyanyain kamu." Bayu menggeleng, lalu tertawa kecil lagi. "Dan sekarang kamu datang? Pas aku baru mulai mencoba membuka hati lagi." Jantungku mencelos mendengar kata-kata itu. Aku menatap Bayu, yang kini menoleh ke arahku dengan sorot mata yang sulit kuartikan.
Rina menggenggam tangannya sendiri, seperti sedang menahan sesuatu. Aku nggak minta kita balikan, Bayu. Aku cuma ingin kamu tahu, aku menyesal. Dan aku nggak mau kamu terus-terusan bawa luka dari masa lalu kita. Suasana kembali hening. Aku bisa merasakan ketegangan di antara mereka. Dan aku berdiri di tengah badai yang bukan milikku. Tapi entah kenapa aku terlibat di dalamnya. Lalu, Bayu menghela napas panjang. Dia mengusap wajahnya, seolah mencoba meredam emosinya. Rina, katanya, kali ini suaranya lebih tenang. Aku sudah belajar buat ngelepasin semuanya. Aku sudah lama berhenti berharap kamu bakal kembali minta maaf. Rina mengangguk pelan, seolah sudah menduga jawaban itu. Tapi aku bisa melihat setitik kesedihan di matanya. Bayu menoleh ke arahku. Dan sekarang, ada seseorang yang bikin aku merasa ingin mencoba lagi. Aku terkejut. Aku bisa merasakan tatapan Bayu yang begitu dalam, seolah menegaskan bahwa kata-katanya benar-benar ditujukan untukku. Menoleh ke Bayu. Dia menatapku dengan tatapan yang berbeda. Lebih dalam, lebih serius. Aku nggak mau kamu ragu, Ratih, katanya pelan. Aku datang ke sini bukan buat masa lalu. Aku datang karena aku ingin ada di masa depan kamu. Aku terdiam. Hatiku berdebar kencang. Dan kali ini, aku tidak ingin menahannya lagi.